ya Bapak Ibu, sesi kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan sekali lagi selamat datang Bapak Ibu dalam acara online training session with special guest. Bapak Ibu, dan saya Johanna, Bapak Ibu sekalian yang berperan sebagai moderator dalam sesi ini Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai Bapak Ibu sekalian, saya mau mengecek dulu semangatnya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya mau mengecek semangatnya dengan cara apa? Dengan cara nantinya adalah Bapak Ibu sekalian, saya akan melakukan yel-yel sebentar gitu ya, yel-yel sebentar. Jadi nanti kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah pagi, pagi, pagi. Ya, kalau saya bilang Century 21, jawabannya adalah smarter, bolder, faster, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mulai, sekali lagi kita cek dulu semangat kita pada pagi hari. Oke, siap Bapak Ibu, semangat pagi. Pagi. Century 21. Smarter. Oke, baik. Terima kasih untuk semangatnya. Saya kembali mute all dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa kita telah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Dr. Insinyur Antonius Tanan, selaku Advisor Ciputra Education Foundation, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Dan selain dari tamu spesial kita juga mendapatkan atau sudah menghadirkan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah Bapak Ibu, yaitu para narasumber yang nantinya akan sangat menginspirasi Bapak Ibu juga dan bisa menjadi role model bagi Bapak Ibu dalam berjualan, gitu ya. Dan kita sudah mendatangkan narasumbernya, Bapak Ibu, tidak tanggung-tanggung, bukan hanya satu orang, tapi 3 orang sekaligus, para marketing yang sangat luar biasa. Nanti akan ada Ibu Ferawati Gosal dari Century 21 Best, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua juga ada Ibu Jessica Wok dari Century 21 Rasuna, dan juga ada satu-satunya yang paling, bukan satu-satunya, tapi ya, jadi yang paling tampan ada juga Bapak Ade Maulana, beliau juga dari MA, dari kantor Century 21 Prima Arcade 2, Bapak Ibu sekalian. Dan perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian bahwa narasumbernya yang kita datangkan ini adalah para pemenang atau penerima penghargaan di acara 121 yang kita sudah adakan beberapa bulan lalu. Gitu ya. Jadi benar-benar sangat menginspirasi nantinya Bapak Ibu sekalian, baik dari tamu spesialnya maupun dari narasumbernya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita sudah yel-yel bersama dan saya sudah menyebutkan narasumber bahkan tamu spesial kita pada hari ini, perlu juga Bapak Ibu ketahui untuk ground rules-nya ya, atau tata cara pada saat Bapak Ibu ingin bertanya gitu ya. Saya akan membuka sesi tanya jawab Bapak Ibu, tetapi mungkin akan dibuka di akhir sesi Bapak Ibu karena waktunya hanya 1,5 jam sampai 2 jam ke depan kita bersama sharing di momen ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi maksimal hanya 3 sampai 5 orang saja yang bertanya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Caranya seperti apa? Nanti kalau misalnya saya sudah mengatakan bahwa Bapak Ibu boleh melakukan tanya jawab gitu ya. Proses tanya jawab sudah dibuka, Bapak Ibu tinggal klik reaction yang di bawah ya, atau raise hand Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu saya akan menyebutkan atau mengambil 5 orang gitu ya, 5 nama tercepat yang mengklik reaction tersebut gitu ya. Dan 5 orang tersebut berarti yang berhak nantinya Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan pertanyaan kepada tamu spesial kita yaitu Bapak Antonius ataupun kepada narasumber kita yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita dengarkan sharing yang sangat luar biasa karena online training session with special guest ini topiknya adalah strategi pemasaran di masa COVID-19 yang akan dibawakan dengan tamu spesial kita yaitu Bapak Antonius Tanan. Halo Bapak Antonius Tanan, sekali lagi Pak. Oh ya, baik. Oke, baik Pak. Dan kita semua sudah tidak sabar nih Pak untuk mendengarkan sharing dari Bapak terkait dengan strategi pemasaran yang benar Pak di masa COVID-19 saat ini. Untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Bapak Antonius Tanan. Silakan Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian.
Senang bisa bertemu kembali. Ya, saya teringat tahun 96 sampai dengan 2003 ketika saya saat itu menjabat sebagai Regional Director untuk Century 21. Ya, jadi ya ada beberapa teman yang sudah berkenalan dengan saya 20 tahun yang lalu, jadi kita pernah kenalan ya, masih di Century 21, ya senang bertemu kembali. Bapak Ibu sekalian, saya ingin nanti berbagi dengan merefleksikan apa yang terjadi pada tahun 98. Jadi waktu saya menjadi Regional Director itu dimulai tahun 96, melalui 98 sampai dengan 2003. Dan barangkali ini bisa menjadi inspirasi. Nah, saya upload dulu ya bahan saya. Ya, sebentar ya, saya share screen dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya akan mencoba menggunakan bahan yang sudah saya persiapkan. Sudah terlihat semua ya, Bu Yohana sudah bisa terlihat. Baik, Mbak Kasti. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam bahasa Mandarin sangat menarik kata krisis itu atau weiji itu sebenarnya gabungan dari dua kata. Ya, kata yang pertama menyatakan bahaya atau threat. Kata yang kedua itu peluang. Jadi weiji itu adalah yang artinya krisis, sebenarnya gabungan dua kata. Ya, yaitu apa? Bahaya dan peluang. Saya kalau merefleksikan kembali apa yang terjadi pada 98, betul, krisis itu bahaya, tapi ada peluang. Bapak, Ibu, dan saya setiap hari dipertemukan dengan bahaya itu. Dan memang kita harus menyiapkan diri menanggulangi ini semua. Namun akan sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau nanti COVID-19 ini usai, pengalaman kita hanya pengalaman bersentuhan dengan bahayanya. COVID itu tidak membuat kita menjadi makin pinter, tidak membuat kita menemukan peluang baru. Kita akan sangat sayang Bapak Ibu. Kita akan kehilangan momen yang seharusnya kita dapat menggali peluang. Bapak Ibu sekalian, Ciputra Group sebelum 98, kami memperluas diri dengan membebaskan tanah. Kamilah yang menjadi pemilik tanah. Tapi ketika 98 itu sebuah krisis ekonomi, tentu keuangan kita menjadi masalah. Sangat sulit untuk membebaskan tanah pada saat itu. Namun pada momen itu, kami menemukan cara baru, yaitu bekerja sama dengan pemilik-pemilik tanah seluruh Indonesia. Dan itu Bapak Ibu menjadi cycle kedua Ciputra Group. Ciputra Group saat ini bisa menjadi besar dan ada di mana-mana. Salah satu peluangnya kami temukan adalah melalui 98 itu. Di dalam 98 ketemu sebuah strategi yang baru. Dan dari 98 itu, betul kami menemukan bahaya-bahaya. Betul kami harus menghadapinya. Namun 98 itu juga sudah membukakan kepada kami satu celah, sebuah pemahaman baru tentang adanya peluang baru dan kami berhasil memasukinya. Bapak Ibu sungguh jadi betul bahwa krisis itu memang betul ada bahaya, tapi juga ada peluang. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian kita coba berpikir, peluang-peluang apa yang nanti bisa kita dapatkan. Nah, saya akan mulai dengan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saat ini sedang terjadi sebuah situasi belajar paksa atau edukasi besar-besaran tentang di rumah aja. Kita ini dipaksa di rumah aja. Keluar rumah malah bisa ditangkap, bisa didenda, dan lain-lain. Bukankah itu mengajarkan pada kita semua tentang nilai sebuah rumah? Rumah bukan sekedar tempat istirahat. Rumah sekarang harus jadi tempat kerja. Rumah sekarang jadi tempat belajar. Saya berpikir nanti kalau COVID-19 berakhir, orang akan mulai merasakan, rumah gua rasanya terlalu kecil ya. Dulu mungkin orang berpikir, rumah kecil nggak apa-apa, mau makan tinggal keluar. Ya, rumah kecil nggak apa-apa, ya kita mau meeting bisa tinggal ke kafe dan lain-lain. Sekarang barangkali orang karena dipaksa 24 jam tinggal di rumah, sebagian orang akan merasakan bahwa rumah memang tidak boleh hanya sekedar tempat istirahat saja. Ya, itu satu hal yang bisa kita pikirkan sebagai peluang pada kita. Ya, nah Bapak Ibu, hal lain ya, kita juga harus memahami setiap tantangan baru menuntut solusi baru. Ada begitu banyak tantangan baru.
Artinya apa? Solusi baru harus kita ciptakan. Setiap kebuntuan memperlihatkan bahwa solusi lama tidak berlaku lagi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita merasakan sekarang ya, kok jualan susah? Ya, coba pikirkan, caranya bagaimana kita lakukan? Jangan-jangan cara kita adalah cara sebelum COVID. Sekarang sudah muncul yang baru. Ada solusi-solusi lama yang tidak berlaku lagi. Ya, saya sebagai contoh Bapak Ibu ya, kebetulan saya masih mementor beberapa proyek di tempat kami. Dulu kami sangat mengandalkan Bapak Ibu namanya billboard, karena itu masang billboard harganya mahal. Coba Bapak Ibu di masa COVID ini, yang lihat billboard siapa? Ya. Jalan-jalan jadi sepi. Dulu Bapak Ibu ya, waktu zamannya saya tentu iklan itu sangat luar biasa ya, iklan koran. Dan satu hal yang saya persiapkan dulu waktu saya zaman menjadi marketing media di perumahan tahun akhir 80-an, ya. Gerbang tuh, waduh kita poles luar biasa. Saya mengatakannya begini pada tim saya, gerbang adalah pertemuan pertama antara pelanggan kita dengan proyek kita. Sebelum lihat ke dalam dan lain-lain, lihat gerbang. Gerbang mesti bagus. Bapak Ibu zaman sekarang enggak. Pertemuan pertamanya lewat website. Sehingga website-nya harus bagus. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya social distancing, dengan adanya work from home, itu menunjukkan juga bahwa keterampilan baru tentang memasarkan secara online harus kita kuasai. Ya, sampai contoh Bapak Ibu ya. Dulu mungkin dari properti itu tidak terlalu memperhatikan live chat ya. Banyak orang banyak datang. Sekarang nggak bisa datang. Ya, live chat ternyata itu adalah ilmu baru. Misalnya Bapak Ibu, riset mengatakan sebuah studi, live chat itu ditanggapinya dalam berapa lama? 7 detik paling cepat, paling lama 9 menit. Jadi artinya apa? Kalau kita menggunakan live chat, standby lah terus-menerus. Karena orang nggak bisa nunggu terlalu lama. Dia bisa pindah ke tempat lain untuk itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin cerita tentang 98 ya. Apa yang dialami ya. Pada masa itu Bapak Ibu, pasar primer harganya tidak naik atau turun. Turun itu tidak selalu Bapak Ibu diturunkan harganya, tapi misalnya aturan pembayarannya menjadi jauh lebih ringan. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang membeli rumah di pasar primer pada saat itu beruntung sekali, termasuk saya Bapak Ibu ya. Saya akhir 98 atau awal 99 saya sempat membeli properti, beruntung sekali. Harganya harga baik, cicilannya jangka panjangnya jadi panjang begitu seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu tuh sebagian orang ini sebuah opportunity ya. Kemudian Bapak Ibu yang menarik lagi begini ya. Ya. Pada masa itu banyak properti yang dijaminkan di bank dan peminjamnya tidak bisa menyelesaikan. Tiba-tiba bank punya banyak properti. Apa yang dilakukan oleh bank itu Bapak Ibu? Nggak mungkin jaga properti itu. Propertinya harus dilepas. Siapa yang bisa melepas, yang membantu bank untuk bisa melepas properti itu? Kalau bukan broker properti. Nah, Bapak Ibu dalam COVID-19 tentu kita berharap cepat, Bapak Ibu. Tapi mungkin tidak bisa terlalu cepat. Menurut saya, tidak lama lagi, bank-bank ini akan punya stok properti. Nah, Bapak Ibu bisa mulai berpikir berjejaring. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan pasar sekunder? Memang harganya cenderung turun. Nah, Bapak Ibu bisa menjembatani. Ada orang yang ingin menjual, ada investor. Ya, investor juga akan tergoda sih ya kalau harganya tiba-tiba menjadi sangat menarik untuk dia. Diskonnya menjadi besar ya untuk itu. Nah, siapa yang bisa mempertemukan keduanya? Itu kembali adalah broker ya. Jadi Bapak Ibu ya, krisis ini juga menimbulkan peluang-peluang baru untuk broker properti. Karena ada properti-properti yang harus dilepas. Ada orang-orang juga yang sedang cari properti-properti dengan harga yang diskon. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau kita melihat ya pasar properti seperti ini. Saya membaginya dengan mau dan mampu ya. Ada orang yang sudah mau beli dan juga mampu. Itu saya sebut A. Ada yang mau tapi belum mampu. Ada yang mampu tapi belum mau. Ada yang belum mau dan belum mampu. Lupakan deh yang D, Bapak Ibu ya. Yang A itu yang biasa datang ke kantor-kantor kita. Namun saya ingin sampaikan begini Bapak Ibu. Kalau kita hanya mengandalkan yang A, maka sangat sedikit.
Bapak Ibu harus bisa masuk adalah yang ke C. Cari orang-orang yang mampu tapi belum mau. Bagaimana dari belum mau menjadi mau? Yaitu menemukan alasan yang connect sama dia. Nah, Bapak Ibu sebagai contoh, misalnya begini, ya. Kalau Bapak Ibu pergi ke perumahan-perumahan, ada orang-orang yang beli tidak hanya satu kafling, ya. Bisa beli kafling di sebelahnya, beli kafling di belakangnya, beli kafling di sampingnya misalnya rumah sudut, ya. Bapak Ibu misalnya melihat ada satu orang, ya, yang memiliki kapasitas untuk membeli rumah, ya. Tapi dia belum mau, rumahnya sudah ada kok. Tapi Bapak Ibu perhatikan, sebelahnya kosong. Bapak Ibu perhatikan keluarganya. Anaknya mungkin sekarang sudah remaja, 5 tahun lagi mungkin ingin punya rumah. Bapak Ibu bisa datang ke dia, mengungkit maunya dengan cara apa? 5 tahun lagi, ya si Budi ini akan cari rumah. Itu yang rumah tanah di sebelah, sebelum dibeli orang lain, kenapa Bapak tidak beli sekarang? 5 tahun lagi, Bapak bisa deal sama Budi. Budi bisa tinggal dekat dengan rumah. Nah, orang-orang yang mampu itu memang harus bisa kita utik itu. Gimana caranya supaya maunya bisa muncul? Jangan lupa, karena dia sudah mampu. Insight-nya apa untuk Bapak Ibu sekalian? Dalam masa COVID ini, prospecting Bapak Ibu adalah penting untuk prospecting pada investor. Mengetahui siapa-siapa yang bisa beli rumah di dalam jejaring Bapak Ibu, memperluas jejaring Bapak Ibu. Suatu kali, kalau Bapak Ibu ketemu dengan produk properti yang didiskon, mereka akan menjadi pasarnya Bapak Ibu sekalian. Kelompok C ini perlu dicari sebanyak mungkin. Nah, Bapak Ibu, suatu kali COVID akan berakhir. Barangkali ada orang-orang yang tetap berhasil menjual. Ya. Saya percaya akan tetap ada orang-orang berhasil menjual. Tapi mungkin ada Bapak Ibu juga yang prestasinya mungkin sedikit menurun karena sulit melakukan transaksi. Namun saya akan sampaikan begini Bapak Ibu. Nilai seorang MA, seorang marketing associate, tidak hanya sekedar dari prestasinya, tidak sekedar dari rekam jejaknya, tetapi juga dari seberapa banyak prospeknya. Nah, Bapak Ibu sekalian sebagai MA, ya, selain Anda mengejar prestasi di masa COVID-19 ini, kejarlah prospek sebanyak mungkin. Saat ini membuka jejaring itu menurut saya lebih gampang ya. Coba Bapak Ibu sapa ya, lihat di handphone masing-masing. Sapa teman lama, sapa keluarga jauh dan lain-lain, sehat enggak dan lain-lain. Semua orang akan senang sekarang disapa ya. Ada seorang teman saya waktu ditanya sehat enggak, jawabannya apa? Thank for asking katanya. Terima kasih you sudah nanya seperti itu. Coba kalau zaman nggak COVID nanya-nanya gitu, mungkin ada yang nyelutuk dasar lu sales katanya ya. Siap orang disapa, barangkali begitu jawabannya. Ya, 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 ujung-ujungnya lu ada sesuatu katanya ya. Zaman sekarang Anda membuka jejaring lama, Anda memperluas jejaring, memperdalam jejaring, sesuatu yang terbuka tiba-tiba. Ya, semua orang di rumah, kebanyakan PL sekarang pegang HP terus, ya, waktu lebih leluasa untuk chatting dan lain-lain. Gunakan itu untuk meningkatkan nilai Anda. Coba Anda bayangkan ya, kalau ada satu MA mengatakan ya bahwa prospek saya 100, dibandingkan dengan prospek 200, ya prospek 200 akan beda. Dan sekarang adalah momen tambang emas untuk menggali prospek sebanyak mungkin dengan memperluas jejaring Anda ya. Jangan hanya gunakan HP Anda barangkali satu kali approach kakak Anda, adik atau orang tua, ayo masuk dalam jejaringnya mereka supaya jejaring Anda menjadi makin luas ya, dan gunakan momen selama di rumah aja adalah sebuah momen untuk memperluas jejaring. Nah, tindakan praktis yang barangkali saya ingin usulkan untuk rekan-rekan sekalian ya, selama proses COVID-19 ini, pelajarilah keterampilan-keterampilan baru. Ya, Bapak Ibu ngambil foto untuk kita upload ya di Insta atau di Facebook dan lain-lain, itu ada tekniknya ya. Pelajari dari YouTube gimana cara ngambil foto, gimana cari ngambil video yang baik dan lain-lain. Kedua, ikuti perubahan industri. Industri akan berubah, akan masuk pada new normal yang baru. Ya, saya misalnya mengatakan begini karena saya di industri edukasi ya Bapak Ibu ya. Saya mengatakan pada teman-teman, sekarang ini sedang terjadi nih sebuah pembelajaran luar biasa tentang online learning. Ya, students kita akan terbiasa dengan online. Nanti setelah COVID-19, kita harus tetap memasukkan teknologi di dalam pembelajaran kita. Karena mereka sudah terbiasa dengan itu. Nah,
Industri-industri juga berubah, Bapak Ibu. Pelajari itu, karena nanti akan muncul kebutuhan baru tentang properti. Ya, properti yang baru atau tipe yang baru. Ya, ketahui tentang itu. Dan yang ketiga, tadi seperti saya sampaikan, perluas jejaring. Ini kesempatan emas, Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu perluas jejaring Anda. Ya, bertemu kembali dengan teman lama secara online. Ya, termasuk teman lama keluarga Anda. Ya, perluas jejaring Anda. Ya, selama semasa COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, ini barangkali slide saya yang terakhir, nanti kita lanjutkan tentu dengan tanya jawab ya. Ya, P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan, tapi saya katakan mungkin pertolongan pertama pada krisis ya COVID-19 adalah P3K juga, yaitu apa? Ya, berperilaku positif, produktif, proaktif, dan kreatif ya. Kalau Bapak Ibu jaga ini positif ya, melihat ini ada peluangnya, produktif, melakukan sesuatu, proaktif, lakukan yang baru. Lakukan sesuatu bukan karena diminta, berinisiatif, dan lakukan itu dengan kreatif. Kita akan menemukan bahwa COVID-19 tidak hanya meninggalkan bahaya, tapi meninggalkan peluang. Masuklah Bapak Ibu kepada peluang itu. Baik, Bu Yohana, barangkali itu yang dari saya ya. Mungkin dia akan dilanjutkan juga dengan teman-teman MA yang 3 orang itu. Nanti kita barangkali bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Bapak Antonius untuk sharingnya. Dan kalau saya sedikit mencatat, Pak, berarti dari sharing Bapak tadi ada beberapa strategi pemasaran yang harus dilakukan gitu ya. Intinya bahwa pada saat ada tantangan kita harus cepat-cepat membuat strategi baru dan bisa melihat peluang-peluang baru juga gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya adalah kita harus perbanyak customer, perluas jejaring gitu kan, dan juga harus melakukan live chat standby terus-menerus. Nah, yang buat saya menarik Pak adalah poin yang tadi Bapak katakan bahwa harus perbanyak customer yang mau atau maaf yang mampu tapi belum mau. Nah, itu suatu hal yang menarik tuh Pak Antonius. Boleh kasih tahu ke kita juga Pak, kira-kira gimana cara pendekatannya untuk klasifikasi customer yang seperti itu Pak? Mereka mampu tapi mereka belum mau. Nah, gimana cara para MA kita ini untuk mendekati customer yang seperti itu Pak Antonius? Boleh sharingnya Pak? Terima kasih Pak. Baik ya. Pertama Anda daftarkan dulu. Ya, oh inilah kelompok-kelompok yang mampu. Lalu temukan karakteristiknya. Ya, misalnya ya, orang yang mampu biasanya punya hobi itu ya. Ya, misalnya hobinya mobil ya. Satu kali Anda perhatikan dari semua properti Anda, ada rumah nih, bisa menampung 5 mobil sekaligus. Datang ke dia, Pak, ini ada rumah buat 5 mobil. Ya. Nah, itu sesuatu yang akan punya poin ke dia ya. Atau ya, kita tahu nih ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke perumahan-perumahan, khususnya perumahan lama, itu ada perumahan-perumahan lama yang kita tahu orangnya mampu sebenarnya beli di tempat yang lebih baik ya, tapi ya nggak tahu tuh tinggal di situ terus ya. Sekarang di masa COVID-19 nih lebih banyak orang suka matahari bukan? Ya, orang merasa berjemur itu akan membantu dia. Nah, Bapak Ibu udah properti, wah ini ngadep ke arah matahari pagi nih. Luar biasa sekali ya. Kaya sekali dengan matahari, jendelanya banyak dan lain-lain. Datang ke dia. Pak, ada sebuah peluang Pak. Rumah yang mataharinya nggak perlu dicari keluar rumah. Ada orang perlu cari matahari itu sampai keluar rumah ya. Ini cukup di halaman. Ya, jadi satu, temukan dulu. Daftarkan dulu siapa yang mampu. Ketahui keunikan-keunikan orang itu. Lalu connect keunikan itu dengan keunikan dari propertinya. Masuk lewat pintu itu. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak Antonius untuk jawabannya. Berarti bisa kita simpulkan juga Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat kita merekam produk, tidak untuk kita tawarkan kita, tapi kita juga harus cari tahu lebih dalam lagi tentang customer kita, ya, berkaitan tentang karakteristik maupun tentang hobinya, dan kita linkkan dengan listing yang kita tawarkan. Sepertinya Pak Antonius ya. Ya, baik. Saya kasih tip lagi sederhana ya. Waktu zaman saya di Century 21, kami pernah 21 dari Singapura. Dia ini punya kebiasaan apa sangat menarik. Kalau ketemu satu prospek atau pelanggan, semua hal yang dia dengar tentang pelanggan itu dia catat. Termasuk nama anjingnya. Ya, orang yang senang anjing dia tulis nama anjingnya siapa, anaknya berapa dia catat, ya di rumahnya tinggal dengan siapa itu dia catat.
Waktu kemudian satu kali komunikasi atau orang itu telepon, dia selalu menyelipkan. Dia cepat-cepat buka tuh catatannya dia. Ya misalnya ya anjingnya namanya Blacky ya. Waktu dia telepon apa segala. Gimana Blacky, sudah sembuh nggak? Mungkin aja orang waktu itu cerita tentang si Blacky-nya sedang sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu kebiasaan yang sangat bagus untuk para MA. Ketika Anda bertemu dengan prospek maupun pelanggan, ketika pelanggan Anda menyebutkan berbagai hal, fakta-fakta tentang dirinya, Anda catat. Ya, karena itu suatu kali bisa menjadi pintu untuk transaksi berikutnya. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, dan seperti yang dikatakan oleh Bapak Antonius, Bapak Ibu tolong dicatat poin-poin penting yang beliau sudah sampaikan ke kita, karena itu adalah ilmu yang sangat mahal sekali Bapak Ibu sekalian, terutama tadi strategi-strategi dalam pendekatannya untuk customer-customer yang mampu tapi belum mau gitu ya Bapak Ibu. Mungkin terakhir Pak dari saya juga ingin sekali Pak tahu, Bapak Ibu sekalian juga ingin tahu sebenarnya dalam COVID-19 ini, ya menghadapi pandemi COVID-19 ini, sebenarnya behavior yang seperti apa sih Pak, kebiasaan yang harus seperti apa yang harus dibentuk gitu dalam diri para marketing kita Pak, supaya bisa survive di COVID-19 ini. Silakan Pak, mohon. Saya kira cara pandang pertama adalah cara pandang badai pasti berlalu. Itu pertama. Kedua, saya tidak mau kehilangan satu hari pun melakukan sesuatu yang merugikan diri saya. Saya tidak mau. Dengan cara apa? Setiap hari saya melakukan sebuah tindakan produktif. Kalau tindakan produktif saya tidak memberikan insentif kepada saya hari ini, misalnya saya tidak bisa transaksi, saya berjanji pada diri saya bahwa tindakan produktif itu suatu kali saya akan hasilkan menjadi sesuatu nanti. Ya, jadi satu, tidak mau rugi, tidak mau menjadi orang yang kalah karena COVID-19. Yang kedua, berjanji pada diri sendiri bahwa setiap hari saya akan lakukan tindakan produktif. Yang ketiga dari saya, selalu berusaha lakukan yang baru. Kita ini ada ancaman yang baru, ya. Belum tahu apa nih yang akan terjadi nanti, ya. Yuk coba saja lakukan yang baru, ya. Saya sebagai contoh, ya. Kenapa sih nggak coba saja? Hubungi teman-teman, nothing tulus dengan melakukan seperti itu. Teman lama dikontak lagi, ya. Lalu dengar, ngobrol saja, ya. Misalnya teman lama, ya. Kita 15 tahun nggak ketemu, ya. Lu kerja di mana sekarang? Oh, begitu dia sebut kerjaannya, Anda sudah punya connect baru. Tulis tuh, dia kerja di perusahaan apa. Kerjaan lu apa sekarang? Ketemu lagi satu ini. Lu biasa kemana saja? Anda bisa ngebayang, ya. Teman lama Anda, teman SMP Anda sekarang jejaringnya apa saja. Ya, jangan-jangan satu kali ya perusahaannya membutuhkan properti. Ya. Dan jangan lupa, waktu Anda terkoneksi kembali itu, Anda ceritakan apa yang Anda lakukan. Ya, baik. Barangkali itu ya, Bu Yohana ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Antonius. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tetap bertahan di tempat duduknya masing-masing. Ini baru sesi atau sharing dari tamu spesial kita, gitu ya, Bapak Antonius. Kita sudah banyak sekali mendapatkan strategi pemasaran yang baru-baru dalam menghadapi COVID-19 saat ini. Tapi saya juga mau mendengar tanggapan dari para narasumber kita yang sangat luar biasa juga, Bapak Ibu sekalian. Saya mau menyapa yang pertama mungkin Bapak Ade Maulana, dari kantor Century 21 Prima Arcade 2. Halo Bapak Ade. Ya Bu Johanna. Ya, Bapak Ade boleh juga sharingnya Pak, setelah tadi Bapak Antonio sudah memberikan kita beberapa strategi pemasaran yang baru. Mungkin Pak Ade punya strategi pemasaran yang ingin ditambahkan, atau Pak Ade juga sudah melakukan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bapak Antonius. Boleh silakan sharingnya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Pak teman-teman, mungkin yang belum kenal, saya Ade Mulyana di Century Prima Arcade 2. Selain sebagai marketing, saya pribadi sebagai deputi member broker dari Pak Gatot Saharso bersama dua rekan yang lainnya. Jadi sehari-hari juga saya bersama marketing untuk diskusi, untuk sharing supaya lebih maju ya. Ada beberapa hal yang tadi Pak Antonius sampaikan, jujur luar biasa sekali, banyak hal-hal yang terbuka ya. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan dari apa yang beliau sampaikan. Kemarin sekitar 8 hari yang lalu ya, saya mengantar pembeli, kemudian
satu properti dilihat, ada satu properti setelah saya tangkap kebutuhannya, kebetulan klasternya udah suka, ada masjid di situ, kemudian lingkungannya juga sangat nyaman. Ada satu properti yang akhirnya saya ajak, tapi tidak bisa lihat ke dalam. Ternyata setelah saya follow up, beliau lebih suka dengan properti yang belum bisa masuk ke dalam. Akhirnya saya inisiatif untuk saya videokan. Jadi saya videokan seolah-olah beliau visit secara virtual ya, dari depan, dari nilai tambahnya. Tentunya juga saya sudah menangkap dulu semua kebutuhannya, karena mobilnya ada 3, ada 2 carport rumah itu, kemudian di depannya ada 2 yang bisa ditaruh karena posisi rumahnya pojok. Iya, aku mau. Jadi saya videokan dan saya garis bawahi bahwa ini properti ini bisa menampung 2 mobil dan 2 mobil tambahan. Kemudian ada satu sisi yang rumah itu posisi pojok, tapi seolah-olah hook karena ada taman samping sehingga hadapnya selatan dan sisi yang lain hadap timur. Nah, hadap timur ini saya edukasi bahwa ini properti yang sangat bagus, dapat cahaya matahari pagi sehingga lebih sehat apalagi di masa pandemik ini. Kemudian ada kamar bawah, ini juga saya beri keterangan tambahan di situ bahwa orang tuanya ketika hadir pun bisa berada di sini, bisa nyaman di properti ini, dan propertinya punya nilai tambah di atas ada ruang keluarga. Jadi nilai tambah dari properti itu yang saya kombinasikan dengan menangkap kebutuhan buyer ini yang saya tekankan. Itu dari sisi video. Pasti dengan masa sekarang teman-teman perlu menambah skill baru, yaitu bisa memvideokan properti teman-teman yang disukai buyer. Ketika buyer punya permasalahan untuk visit, entah ownernya tidak mempersilahkan atau buyernya tidak mau berkunjung, tapi video ini bisa jadi salah satu. Jadi skill membuat video yang bagus perlu teman-teman pelajari. Kemudian saya sering menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya closing ini adalah akibat ya. Closing tidak hadir secara serta-merta, tapi closing ini hadir karena teman-teman semua melakukan daily activity yang di atas rata-rata. Kadang saya menyampaikan untuk menjadi juara itu tidak ada kompetitor ketika kita bekerja lebih baik daripada kompetitor yang lain. Iklan kita lebih banyak, listing kita lebih banyak ya. Sampai hari ini saya bersyukur ada satu marketing yang listingnya itu selalu di atas 30 per bulan. Dan masa corona ini pun tidak mengurangi kinerjanya. Karena kita sudah meluncurkan form PJP online, form jasa pemasaran online. Jadi kita tidak perlu ketemu dengan pemilik untuk ambil tanda tangan, kita tinggal kirim via WA, beliau mengisi, kita print out, sudah jadi lembaran PJP online. Jadi itu kita sudah antisipasi. Ini menjadi satu hal baru, tapi ini menjadi solusi. Kemudian, nah ini pelayanan juga lebih ekstra ya. Ada satu closing baru, kesepakatan baru yang akhirnya tidak bertemu, kita inisiatif pertemuannya, kesepakatannya. Saya kami mengambil tanda tangan dari penjual, kemudian kami ngambil tanda tangan dari pembeli. Ini memang agak sedikit ekstra, tapi di saat ini hal-hal seperti ini akan terjadi ya. Tidak duduk satu meja, tapi kita bisa mengambil tanda tangan di tempat yang terpisah. Dan itu membuat customer juga merasa dilayani dengan baik. Kemudian ada teman marketing yang cukup unik ya. Ada pembeli kemarin diantar juga visit ya. Justru pembelinya ini diminta sama orang tuanya harus beli sekarang di masa pandemi karena mumpung lagi murah. Jadi ternyata ada juga buyer-buyer yang meskipun
end user ya, namun ayahnya mengajarkan, you beli sekarang, mumpung lagi barang murah. Jadi kuenya mungkin akan sedikit, tetapi tetap ada potensi buyer yang perlu ditangkap. Jadi tetap marketing yang paling aktif, yang berinisiatif, yang proaktif, yang akan tetap panen di masa yang sekarang. Itu aja, Bu Johanna. Oke, baik Bapak Ade, luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mencatat beberapa strategi yang ditawarkan oleh Bapak Ade. Yang pertama adalah tadi kita harus mengelingkan semua listing sesuai dengan kebutuhan customer, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya skill-skill baru harus ditingkatkan, terutama pada saat merekam video. Nah, ini menarik nih Pak Ade. Pada saat merekam video ternyata nggak boleh asal merekam ya Pak ya, tapi harus peka juga dengan lingkungan atau kondisi dari listing tersebut supaya kita tahu ada part-part yang bisa diambil untuk meningkatkan penjualan gitu ya Pak Ade ya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah yang menarik Bapak Ibu sekalian bahwa closing itu dasarnya karena akibat gitu ya. Tadi juga dikatakan oleh Bapak Antonius bahwa kita harus melakukan tindakan-tindakan yang produktif. Bapak Ibu. Baik, nah ini sangat luar biasa sekali. Mungkin saya juga ingin bertanya kepada Pak Ade, ya Pak, kira-kira dalam masa COVID ini, adakah yang closing Pak, yang Bapak dapatkan, dan buyer-buyer yang closing ini, biasanya mereka ini bergerak atau bekerja di bidang apa nih Pak Ade? Silakan Pak Ade. Ya, jujur kalau saya hanya ada perpanjangan sewa ya, kemudian mengantar bayar sewa, dan yang tadi video tadi belum tanda jadi, tapi sebenarnya sudah deal ya. Sudah deal di yang tadi saya ceritakan soal video, beliau sedang mempelajari karena memang mau KPR, jadi harus melihat kapasitasnya buyer ini ke rekannya. Jadi tidak mau pakai bank kami, beliau konsultasi sama temannya yang rekan bank. Kalau nanti finansialnya oke, beliau baru mau melanjutkan. Tapi secara prinsip sebenarnya sudah deal. Kemudian yang sudah deal di kantor kami ini ada satu closing sekitar 4,3 miliar ya. Ya, Bintaro luar biasa juga di sini. Banyak pembeli-pembeli. Kemarin juga waktu ulang tahunnya Pak Gatot, ada satu teman saya juga mengantar buyer. Saya ngamatin marketing sini ada beberapa buyer. Pun iklan saya juga responnya juga ada beberapa ya. Dan saat ini juga tidak mengendorkan untuk beriklan. Itu aja, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Jadi kita juga harus peka dengan peluang-peluang baru gitu ya Pak Ade ya. Dan tapi saya juga sedikit kepo nih Pak Ade. Kira-kira selevel Pak Ade masih ada kesulitan nggak sih Pak? Atau menemukan nggak sih hambatan-hambatan dalam berjualan? Khususnya dalam COVID-19 ini. Dan gimana caranya Bapak solve hambatan itu gitu Pak? Boleh Pak sharingnya Pak? Silakan Pak. Iya, ada satu transaksi yang sebenarnya ada beberapa yang memang menghambat. Biasanya transaksi yang berhubungan misalkan dengan developer, misalnya suratnya ini PPJB sudah siap AJB, jadi sertifikat sudah pecah. Developernya tutup, jadi maksudnya tidak beraktivitas, sementara kami memerlukan semacam surat persetujuan dari developer kalau para pihak ini melakukan kesepakatan. Akhirnya tetap sih keep in touch ya, dan merevisi atau membuat adendum agar para pihak tidak mundur ya. Tetapi kita ingatkan bahwa kondisi first major yang sekarang ini bisa ditoleransi. Kemudian harus update terus ke notaris ya. Ada 2 closingan yang balik nama waris, ya alhamdulillah bisa tetap berhasil dilakukan. Kemudian cek sertifikat juga bisa. Ternyata ada notaris-notaris yang punya jalur khusus ke BPN, yang notaris lain tidak bisa, tapi notaris tertentu bisa. Itu aja sih. Dan harus punya solusi-solusi lain ya. Misalkan pajaknya agak lambat, kita menganjurkan deposit untuk titip kurang bayar pajak. Jadi transaksinya bisa dijalankan dengan kondisi-kondisi yang ada, tidak mengganggu aspek legalnya sih. Itu aja, Bu.
Oke, baik. Terima kasih. Berarti caranya Bapak Ade selama ini dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada adalah Bapak Ibu sekalian, yang pertama harus keep in touch ya gitu ya kepada customer-nya gitu ya Bapak Ibu, dan selalu update apapun progres penjualannya, dan juga harus update juga ke para pihak, terutama ke notarisnya. Baik Pak Ade, ditahan dulu ya Pak, kita mau terbang ke Makassar saat ini Bapak Ibu sekalian. Di situ sudah ada Ibu Jessica, luar biasa sekali Ibu Jessica. Mohon maaf, bukan Ibu Ferawati bukan ya. Ibu Ferawati. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu Ferawati. Ibu Jessica, pasti nanti kita akan ke Ibu Jessica, tapi ditahan dulu ya, Bu ya. Baik, Ibu Ferawati, boleh Ibu Ferawati? Ya, sudah siang ya, Bu. Selamat siang dan Selamat siang, Ibu Vera. Ya, Oke. perkenalkan nama saya Ferawati Gosal, saya dari Century 21 Best Makassar. Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum kenal. Jadi di sini saya akan mulai. Di mana yang tadi Pak Antonius bilang di dalam bahaya itu kita selalu melihat peluang, ya Bu. Ya, Halo. setuju Ibu. Ya. Nah, di sini saya selalu pada saat ada wabah COVID-19 ini, waduh, ini kita dirumahkan nih, maksudnya nggak bisa kemana-mana. Sedangkan pada awalnya itu saya orang yang sering suka yang namanya face to face. Saya lebih senang namanya door to door. Jadi untuk online itu memang sama sekali saya cuek. Nah, di sini betul sekali yang Pak Antonius bilang. Di sini kita belajar paksa. Nah, belajar paksa itu ya di mana saya harus belajar. Tapi di peluangnya tuh saya lihat, wah saya di sini makin pinter nih. Dari yang awalnya gaptek, sekarang masih apa namanya? Lebih bisa menjual secara online, belajar menjual lewat Instagram, Facebook. Wah, ternyata lebih enak ya. Maksudnya lebih kita lebih bisa berkreasi gitu. Nah, untuk sosial media yang itu saya lebih konsisten sekarang dan lebih banyak memahami apa namanya customer dari kemauan semuanya. Nah, di sini setiap hari saya selalu say hello dengan beberapa customer yang dulu-dulunya sudah lama ya, mungkin sekitar 2 bulanan, nggak cerita-cerita, ada yang 3 bulanan. Nah, di sini saya buat daftar, Bu Johanna. Saya selalu membuat list. Satu hari mungkin kan cukup panjang ya rasanya di rumah terus. Jadi saya bisa sampai 15 sampai 20 orang yang saya telepon, kontak. Halo, lagi ngapain? Wah, bagaimana nih wabah COVID ini, di rumah aja ya. Terus maksudnya bukan hanya sekedar jualan, tapi saya lebih care kepada customer. Nah, dari situ mereka melihat pada saat mereka apa namanya ada kendala dari pembayaran atau apa ke developer begitu. Nah, di sini saya langsung gimana kalau misalnya saya memberikan solusi, saya menyurat ya Bu, maksudnya dengan developernya supaya bisa lebih apa namanya meringankan. Oh iya boleh, sudah saya bantu untuk menyurat semuanya. Dan hampir mungkin beberapa customer yang saya bantu untuk menyurat, mereka malah mereferensikan ke teman-temannya, Bu, ini nih ada teman yang apa namanya lagi cari ini properti, bisa enggak dibantu? Katanya ini artinya di dalam kesusahan apa namanya orang lain ada saja orang lain yang memang apa namanya punya cash flow di sini pada saat cuman mungkin dari segi pengantaran atau apa itu yang apa namanya belum bisa ya karena ada yang beberapa yang belum mau ketemu atau apa. Nah di sini peluangnya di situ dapat. Oh ternyata jualan online ini cukup membantu saya begitu. Terus apa namanya? Ada yang titip jual listingnya. Nah, di situ lumayan banyak nih, Bu. Saya sampai mencatat bisa yang dulu-dulunya mungkin saya bisa dapat listing 1 bulan itu mungkin cuman 10 ya. Nah, di sini banyak tuh berderet bisa sampai 40 listing begitu. Nah, di sini saya lihat wah, berkah nih. Mungkin pada saat ini orang menitip listing, Bu. Tapi saya yakin, nah ini prospek saya nih, pada saat dia sudah menjual rumahnya ke depan, pasti bakalan beli lagi lewat saya. Tinggal bagaimana saya menjalin hubungan dengan customer-nya, gitu. Nah di sini banyak sekali peluang yang saya lihat dari apa namanya
bahaya COVID-19 ini gitu. Dan di sini saya lebih aktif sih Bu, lebih aktif ke dulunya apa namanya, enggak developer mungkin lebih cuek atau gimana. Kalau misalnya ada kebutuhan apa, nah di sini saya lebih aktif karena apa namanya, kebutuhan customer atau maksudnya tanya jawab ke developer, Bu, kira-kira ada enggak sih maksudnya masukan kalau misalnya kayak begini, terus progresnya sampai di mana Bu, atau kayak gimana. Nah lebih banyak sih Bu yang saya dapat dari seperti Pak Antonius bilang, kita menemukan bahaya tapi kita bisa enggak melihat peluang itu. Gitu sih. Oke. Baik, Ibu Vera, terima kasih. Kalau saya boleh sedikit simpulkan gitu ya, bahwa strategi pemasaran yang Bu Vera lakukan, yang pertama adalah pada saat masa COVID-19 ini aktif sekali, terutama di media. Halo. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Jadi kalau kita ambil catatan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ferawati tadi, Ibu Ferawati bisa memanfaatkan waktunya dengan maksimal untuk bisa lebih berinteraksi dengan para klien dan juga dengan developer. Jadi sebulan mungkin seminggu atau bisa 10 listing tapi bisa mendapatkan 40 listing ya, Bu Vera ya? Iya, betul. Oke, sebulan atau seminggu Bu? Itu 40 listing. Selama kayaknya sudah masuk di 3 minggu ya, 3 minggu. Oh, mantap. 40 listing itu berarti 3 kali lipat ya, 4 kali lipat ya Bu ya, mantap sekali. Dan itu di luar orang yang cari gitu. Oh, yang mau beli, ada yang sampai, wah saya butuh, dia sampai di Bali nih, wah sebelumnya belum pernah ada yang tanya nih Bu di Bali, tapi ada beberapa yang tanya, kan sekarang masa COVID-19 pasti banyak yang lagi BU gitu. Nah di sini lebih banyak seperti yang Pak Antonius bilang sih Bu, kita lebih banyak membuka jaringan. Jadi lintas pulau, lintas kota ya Bu ya? Iya betul Bu. Hebat banget. Ya, apalagi ke Century 21 kita lihat juga ada di berbagai kota, jadi pastinya co-broking juga makin kuat ya, Bu Vera ya. Co-broking makin kuat. Iya, betul Bu. Ibu Johanna sudah masuk kembali? Iya. Iya, Ibu Susan, terima kasih. Tadi sepertinya sinyal Bapak Ibu sekalian ya agak sedikit terganggu dan saya menghilang sebentar Bapak Ibu ya. Dan sekarang saya sudah muncul kembali. Bu Vera, saya ingin melanjutkan, berarti saya ingin menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang Bu Vera lakukan yang pertama harus aktif ya Bu ya dalam terutama di media sosial, harus aktif juga melakukan prospecting, bahkan Ibu Vera tadi mengatakan bahwa saya menelpon customer itu bisa sehari 15 sampai 20 orang. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pun perlu di-adopt Bapak Ibu teknik ini karena kalau misalnya dalam satu hari kita hanya telepon 1 atau 2 orang saja, pasti rasio closing-nya juga sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa diikuti apa yang dilakukan oleh Bu Vera ya, melakukan teleprospecting bisa sampai 15 sampai 20 orang selama satu hari per harinya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah pada saat menghubungi customer ternyata bukan hanya sekedar berbicara tentang produk, tentang penjualan, tapi harus membangun hubungan juga dengan customer kita. Yang ketiga adalah Bapak Ibu harus memberikan service excellence seperti yang dikatakan oleh Ibu Vera tadi, beliau selalu punya waktu nih Bapak Ibu sekalian untuk membantu customer-nya sehingga bukan hanya mendapatkan new prospect tapi juga dapat repeat order lagi yang baru gitu ya, atau direferensikan gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat Bu Vera juga loyal dengan customer, saya percaya juga pasti customer akan loyal dengan beliau gitu. Dan selanjutnya adalah beliau juga menyadari bahwa jualan secara online itu sangat membantu Bapak Ibu sekalian, dan harus optimis Bapak Ibu dan jalin terus hubungan. Dan terakhir adalah lebih aktif bertanya Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu bisa menggali kebutuhan dari berbagai pihak tadi gitu ya Bapak Ibu. Bu Vera, saya mau sedikit bertanya nih Bu, sama yang seperti saya tanyakan dengan Bapak Ade gitu ya Bu. Kira-kira Bu Vera masih menemukan hambatan nggak sih Bu dalam berjualan saat COVID-19 ini? Dan gimana caranya Ibu untuk menghandle hambatan tersebut? Silakan Bu Vera.
Kalau Halo ya, Bu Vera. halo, ya Ibu Jovana, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau di sini saya melihat untuk hambatan, ya kebanyakan sih hambatannya itu ya karena mungkin dari kebiasaannya Vera sendiri yang memang kalau misalnya bekerja dari dulu itu harus ya turun sendiri ke lapangan. Nah sekarang kakinya terikat di rumah Bu. Jadi pertama itu hambatan dari diri sendiri dulu, tapi di sini saya berusaha untuk memaksakan diri untuk maksudnya ini harus mulai terbiasa lewat website, lewat email atau mengirim semuanya lewat online. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya kalau misalnya untuk hambatan paling ya kayak ke notaris saja untuk ambil berkas atau apa. Nah, kebetulan kan ada transaksi juga, Bu. Tapi mau dibilang jadi, karena belum ada tanda jadi, tapi semuanya sementara pengurusan karena PT, jadi mereka belum ambil, nggak pakai tanda jadi ya, Bu. Nah, di situ ada sedikit, di situ saya merasa, aduh kok agak greget sih, Bu, nggak bisa turun tangan sendiri, semuanya harus, semuanya sistem online semua gitu. Dan kemarin untuk pembayaran pajak juga itu kan ada terkendala di pemerintahan juga untuk pembayaran pajak jual beli. Nah itu aja sih Bu. Tapi di sini saya selalu berusaha untuk positif dan menjaga mood, terus lebih lebih aktif lah. Baik, Ibu Vera, berarti dari Ibu Vera pun mengalami hambatan tersebut ya Bu ya dalam penjualan COVID-19 ini. Tapi satu hal yang mungkin membedakan Ibu Vera dengan kita semua, Bapak Ibu sekalian, pada saat melihat hambatan, beliau katakan harus tetap berpikir positif dan optimis gitu ya Bapak Ibu, dan terbiasa untuk memanfaatkan media sosial Bapak Ibu, apalagi saat ini kita sudah dimanjakan dengan digital Bapak Ibu gitu ya. Jadi harusnya bisa menolong Bapak Ibu sekalian dalam berjualan. Seperti itu ya Bu Vera ya? Iya, betul Bu. Oke, baik Ibu Vera, terima kasih. Ditahan dulu sebentar. Kali ini saya akan ke Ibu Jessica. Ya, Ibu Jessica. Kali ini saya nggak PHP Bu, beneran ke Ibu Jessica ya. Halo Ibu Jessica. Boleh suaranya Bu, saya bantu untuk unmute-kan. Iya, saya unmute sudah. Halo. Oke, Ibu Jessica. Ya. Ibu Jessica boleh sekali lagi Bu berkenalan dulu dengan kita Bu, sapa kita para MA dan juga para MB dari Century 21 Indonesia. Silakan Bu. Ya. Halo teman-teman semua, saya Jessica dari Century 21 Rasuna. Join Century sudah 6 tahun lah kira-kira. Sudah itu aja. Baik, luar biasa. Ya, baik Bapak Ibu. Dan Bu Jessica, 6 tahun itu bukan hal yang mudah ya Bu untuk dilewati. Pasti sudah banyak sekali tantangan yang dilalui gitu ya Bapak Ibu sekalian. Pasti Bu Jessica juga sudah bisa istilahnya adalah udah makan asam garam lah di dunia penjualan properti. Seperti itu ya Bu Jessica? Diusahakan Mbak Joanna. Oke, baik. Masih Nah, belajar kita mau terus, sedikit Mbak. kita mau sedikit mencuri dalam tanda kutip ilmunya Bu Jessica, gitu ya. Bu, seperti narasumber yang lain, boleh Ibu Jessica menanggapi dulu Bu, apa yang sudah disaringkan oleh tamu spesial kita, Bapak Antonius dan juga para narasumber yang lain, terkait tentang strategi pemasaran, Bu. Apakah Ibu sudah melakukan juga strategi pemasaran tersebut, atau ada inovasi baru yang Ibu lakukan di dalam strategi pemasaran dalam menghadapi COVID-19 ini? Silakan Ibu Jessica, terima kasih. Ya. Saya pikir kalau buat saya pribadi itu memang tiap hari itu ada pembelajaran lah ya. Saya juga belajar dari teman-teman yang lain, terutama dari Pak Antonius, dari Bu Vera juga Bu Ade, dan mungkin dari kemarin saya dengar tentang Bu Endang, bagaimana kiat-kiatnya. Pada diri saya sendiri saya tanamkan judulnya saatnya sih ya, judulnya saatnya.
Yang pertama itu karena ada keinginan bagaimana di saat COVID ini kita bisa tetap closing nih. Ya. Ada keinginan itu sehingga mendorong saya itu untuk berpikir, ini saatnya saat menanam. Mungkin saya tidak bisa mengharapkan hasil yang langsung gitu, instan pada saat ini, pada saat saya menanam ini. Saya memang hubungi teman-teman lama, saya hello, juga bilang, oh ya kita doakan ya supaya kamu sehat, keluarga sehat. Ya mereka senang sekali sih, pasti disapa begitu senang. Terus juga masih terus kita follow up yang ya yang sewa-sewa kita masih terus urus. Sorry. Kemudian saat yang kedua, saatnya memperbaiki yang kurang. Apalagi di masa sebelum COVID ya. Misalnya, saya itu kalau menangani sewa itu kan lumayan ya, lumayan banyak. Kemudian waktu yang dipakai juga lumayan karena ya dengan tanda kutip banyaknya komplain, kemudian nggak ada waktu untuk memperhatikan misalnya iklan. Iklan saya di rumah.com misalnya itu kurang greget gitu ya. Sekarang saatnya saya perbaiki. Kalau misalnya fotonya udah jadul, saya perbaiki dengan foto yang terbaru. Ya, bagaimana saya tampilkan supaya menarik, saya bikin dia, saya sundul ke atas lagi, bagaimana supaya dia bisa bertahan 7 hari, saya sundul lagi, dipotong ad kreditnya 10, oke lah, gitu ya. Dengan begitu, ya puji Tuhan, alhamdulillah, kita bisa closing. Kemarin juga baru closing sewa. Iya. Kemudian kita juga kasih perhatian, ya. Oh ya, sebelumnya iklan-iklan itu juga saya tambahin video. Kalau apa namanya ya, saya pikir ini perlu juga nih ditampilkan videonya, terutama kalau view-nya bagus banget ya. Biasa orang tuh senang banget kalau view-nya bagus. Dan foto memang harus menarik ya. Kalau nggak menarik tuh agak sulit. Tapi kalau menarik, wah cepat sekali. Apalagi tipikalnya persis. Misalnya ini unit tipikal orang bule nih. Begitu kita expose bulenya, tipikalnya langsung kena ya, klien yang bule itu senang dan langsung hubungi kita, dia lihat deal ya. Kemudian saatnya juga ya memberi perhatian yang lebih lagi ya, seperti tadi saat menanam lah ya. Kemudian saat yang ketiga tuh saatnya mencari celah saya. Celah tuh mungkin sama seperti yang Pak Antonius bilang karakteristik itu loh. Saya cari celahnya ini loh. Saya masuknya dari mana ya? Saya memang klien-klien misalnya yang susah nih waktunya nih ya. Wah saya sibuk, saya nggak bisa. Nah dengan COVID ini kan dia banyak waktu di rumah. Saya ajakin dia Zoom meeting. Nah ada kendala juga sih karena Zoom itu katanya kurang bagus loh. Karena Zoom itu bisa datanya dicuri. Bahkan di Singapura sudah dilarang. Sebenarnya sih ada cara lain yaitu hangout ya, tapi saya tidak mendalami seberapa jauh hangout itu aman juga gitu loh, ya. Nah, ini meeting virtual bisa dilakukan sebenarnya atau paling tidak ya face to face kita hanya by video call lah gitu ya. Kalau dia mau lihat unitnya juga. Celah-celah lainnya yang bisa jadi alasan apa yang bisa biasanya buat alasan klien itu kita bisa cari pemecahannya, kita coba. Dan saat yang terakhir adalah saatnya terus mencari peluang. Berpikir, ini bagaimana ya gitu. Ini peluangnya bagaimana nih? Tiap-tiap orang kan beda tuh, tiap-tiap klien tuh. Jadi sekarang saya punya waktu memperhatikan ini peluangnya A, yang ini peluangnya B.
gitu terus. Jadi saya masih mencari terus selah-selahnya lah, peluang-peluangnya. Nah, seperti itu sih Bu Yohana, saya punya trik saya supaya tetap bisa closing nih, gitu. Oke. Oke, baik, luar biasa sekali Ibu Jessica, dan kita juga pasti akan sudah mendapatkan strategi baru nih dari Ibu Jessica. Tapi menarik Bu, statement Ibu yang mengatakan bahwa saat ini pun Ibu mampu untuk closing. Nah, berkaitan dengan peluang tadi yang Ibu katakan bahwa kita harus bisa melihat peluang. Berbicara tentang peluang, yang ingin saya tanyakan adalah untuk mapping customer-nya sendiri, Bu, yang berpeluang untuk membeli properti pada masa COVID-19 ini, biasanya ya berprofesi atau punya bisnis di bidang apa tuh Bu Jessica? Kalau sekarang, Silakan Bu. iya, kalau profesinya sebenarnya tidak terlalu satu profesi ya, tapi lebih kepada jiwa investornya dia sih sebenarnya ya. Kalau dia memang kepingin invest, entah dia itu kerja markom, marketing communication, tapi kalau jiwanya invest, dia akan beli, Bu. Nah, yang kita temukan sih saya selama ini, bahwa saya melihat kerinduan dia untuk invest. Nah, baru saya giring dia ke situ. Tapi kalau untuk profesi, selama ini random lah ya. Masih bermacam-macam bisa. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Jessica. Berarti Ibu bisa menyimpulkan untuk mapping customer yang berpotensi untuk menjadi buyer saat ini adalah harus mereka yang punya jiwa invest. Nah, Bu Jessica, betul. Menarik. Ibu tahu menggali kebutuhannya itu sehingga tahu dia itu punya jiwa invest itu seperti apa, Bu, yang sudah dilakukan? Awalnya sih sebenarnya waktu itu saya berusaha dulu memperkenalkan yang namanya properti ya. Saya perkenalkan properti itu seperti ini loh, begini. Capital gain, ada pendapatan dari sewa, dan pokoknya segala macam yang menarik deh ya. Nah, kemudian dari situ dia mulai berpikir, saya lihat jiwa investnya mulai main nih, mulai nampak gitu ya. Oke, saya bilang saya kasih brosur-brosur. Saya kirimkan brosur. Nah, kadang-kadang ini satu trik juga. Kalau saya ngirim surat, biasanya saya sertakan brosur. Brosur apapun aja saya sertakan. Pokoknya saya cekrek nama saya sertakan brosur supaya dia baca. Paling nggak dia baca kan, dia terima surat, apa nih ya, dia baca, ya kan. Nah, baca. Akhirnya saya menemukan yang dia inginkan apa sih. Saya kirim yang dia inginkan, deal. Nah, seperti itulah Bu Yana kira-kira. Jadi menggalinya seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali Bu untuk inovasi yang Ibu kasih ya untuk menambah strategi pemasaran kita. Dan yang masih buat saya kepo juga adalah Bu, pada saat si customer itu Ibu simpulkan bahwa dia punya jiwa inovasi, buying sinyal seperti yang ditunjukkan Bu Jessica. Mungkin dia sudah mulai tanya-tanya produknya atau dia tanya tentang administrasinya gitu sih. Ya, gimana Bu? Betul sekali. Dia mulai tertarik dan dia mulai tanya. Kalau dan dia mulai merasa, dan sebenarnya saya tahu ini adalah orang yang C tadi, yang Pak Antonius bilang di C. Jadi dia itu memang mampu tapi belum mau gitu. Nah, saya lihat, saya gali dan akhirnya setelah dia tertarik, ya saya terus saja sampai ketemu yang dia suka, betul-betul dia suka. Ya begitu Bu Yana. Baik. Terima kasih Ibu Jessica. Kalau saya boleh simpulkan, strategi pemasaran yang
Ibu Jessica sudah lakukan ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tetap melakukan aktivitas untuk closing, Bapak Ibu sekalian, terutama iklan Bapak Ibu, dilihat lagi iklan-iklan yang Bapak Ibu posting gitu ya. Apakah sudah menarik fotonya gitu ya Bapak Ibu, apakah perlu disertakan video atau tidak. Berarti dituntut juga untuk kreativitas ya Bapak Ibu Jessica ya di sini ya. Iya, betul. Iya, betul Bu Yana. Oke, berkaitan dengan tampilannya ya, angle fotonya apakah sudah menarik atau belum, dan juga harus bisa mencari celah Bapak Ibu, membaca karakter dari customer-nya gitu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin lebih banyak ngobrol, lebih banyak bertanya dengan customer sehingga kita cepat tahu Bapak Ibu sekalian karakter mereka seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah harus bisa dengan juga mensolusi customer kita dan bisa membaca peluang. Seperti itu ya kurang lebih Ibu Jessica? Betul, betul. Iya, betul Bu Yana. Baik, terima kasih Ibu Jessica. Dan sebelum saya buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali lagi kepada tamu spesial kita, Bapak Antonius. Halo Bapak. Halo. Halo Bapak, menarik sekali Pak yang sudah di-sharingkan juga oleh para narasumber kita, Pak Antonius, strategi-strategi pemasaran yang dilakukan oleh para narasumber kita kali ini. Mungkin tambahan terkait apa yang sudah di-sharingkan oleh para narasumber kita. Silakan Bapak Antonius. Kalau boleh saya simpulkan, narasumber kita ini masing-masing punya personal strategi. Mereka ini, kawan-kawan kita ini, masing-masing punya strategi personal untuk menghadapi ini. Ya, tadi misalnya Ibu Jessica bagus tuh pakai tema saatnya. Wah, itu personal sekali. Justru momen seperti ini dia pakai satu kode sendiri, namanya saatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini satu momen yang menurut saya nanti akan penuh dengan cerita buat Bu Jessica. Nanti bisa diceritakan tuh pada generasi muda yang lain. Ya. Bapak Ibu, saya ingin juga sampaikan pada Anda barangkali yang sekarang sudah keluarga dan lain-lain menghadapi krisis. Bapak Ibu, cara kita sekarang menghadapi krisis itu sedang dilihat oleh anak-anak kita. Bagaimana kita menghadapinya? Bapak Ibu, marilah kita dengan berani menghadapinya. Dengan bertekun atau berharap pada Tuhan. Dengan melakukan segala sesuatu yang positif dan produktif dan lain-lain. Kita sedang mengajarkan anak-anak kita bagaimana menghadapi krisis. Jadikan ini kesempatan. Buat personal strategi Anda ya. Tadi Bu Vera juga mengatakan ya, strateginya apa? Berkomunikasi lebih lama. Jika perlu pakai jargon sendiri. Bagus tuh tadi Bu Jessica tuh ya. Pakai jargonnya, saatnya ya. Ya, silakan yang lain kembangkan. Jargon-jargon sendiri. Ya, sehingga suatu kali kita bisa cerita pada anak kita kah, mungkin pada cucu kita. Dulu papa atau dulu mama, ya dulu opa menghadapi krisis. Krisis datang bawa COVID, papa juga punya senjata, pilnya namanya apa? Saatnya, vaksinnya saatnya. Ya itu barangkali kesimpulan sederhana ya untuk teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Antonius dan terima kasih untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya berharap tetap bertahan dulu Bapak Ibu karena kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, rules-nya adalah Bapak Ibu akan memencet reaction yang di bawah atau raise hand, tapi jangan dulu sekarang. Nanti saya akan hitung 1, 2, 3, Bapak Ibu mulai memencet dan saya akan ambil 5 nama tercepat. Dan 5 nama tercepat yang sudah kita pilih itu berhak untuk mengajukan pertanyaan baik kepada tamu spesial kita Bapak Antonius dan juga para narasumber kita. Ya Bapak Ibu, tapi secara bergantian Bapak Ibu sekalian. Baik, saya hitung Bapak Ibu kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu sekalian diklik reaction-nya. Atau raise hand yang di bawah. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya masih menunggu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bu Jessica, Bu Johanna, itu saya lihat di chat ada pertanyaan betul. Dari Century Pre-Market, mungkin Pak Gatot kali ya? Oke, sambil kita menunggu teman-teman untuk membuat pertanyaan, mungkin kita akan lihat dulu ya Bu Susan di chat, apakah sudah ada yang mau bertanya. Oke, baik, ada pertanyaan pertama, ini mungkin dari Bapak Gatot.
dari Century 21 Prima Arcade bertanya apa perbedaan COVID-19 dengan Bapak Antonius Tanan. Oke, baik, mungkin biar lebih jelas kita panggil saja Pak Gatot Pak untuk Gatot. langsung ya menyampaikan maksud pertanyaannya. Silakan Pak Gatot. Yang akan bertanya kepada Bapak Antonius Tanan. Halo Pak Gatot. Halo Pak Gatot. Oke, sambil menunggu Pak Gatot untuk connect, ada juga yang mau bertanya Bu Susan. Apa kita kasih juga kesempatan sambil menunggu? Ya boleh, Bapak Ibu silakan. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Anton atau Ibu Vera atau Pak Ade atau Ibu Jessica. Silakan Bapak Ibu. Oke, ada yang privat chat ke saya, Bapak Saleh. Ya, Bapak Saleh. Silakan Pak Saleh. Silakan Pak Saleh. Ya, baik. Makasih. Oke. Jelas Silakan suaranya. Pak Saleh, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, teman-teman, saya Saleh dari Century 21 Prioritas di Cempaka Putih, Jakarta. Jadi kalau adanya di area Jakarta Pusat, jangan lupa hubungin saya, Saleh. Ya. Promosi dikit. Baik, Ya, Pak. Pak Antonius, menarik sekali nih Pak. Tadi info dari Bapak bahwa ternyata kita melihat krisis itu ternyata bukan hanya sekedar ancaman, tapi peluang ya Pak ya. Ada kesempatan, ya kan. Nah, saya lihat pengalaman Bapak itu kan sudah pernah mengalami era krisis itu Pak ya. Menjalani dan mengalami dan melewati. Nah, pertanyaan saya nih Pak ya, kan kondisi sekarang ini ada yang namanya market primary, tidak hanya secondary. Bahkan developer lagi gencar-gencarnya menawarkan berbagai macam penawaran supaya proyek-proyek mereka tuh di era COVID ini tetap bisa terjual. Bahkan ada salah satu developer di era COVID ini mereka sempat launching dan penjualannya lumayan banyak. Nah, pertanyaan saya nih Pak ya, kira-kira Bapak bisa kasih tips nggak Pak? Tips ke kita nih sebagai agent, sebagai marketing. Supaya khusus pasar primary itu Pak, customer kita yang tadi bukan hanya sekedar mampu dan tidak mau, tapi yang mampu dan mau, itu yang tadinya menunda beli di era COVID, itu tetap dia akan investasi Pak, terutama untuk market primary Pak. Saya minta tips-tipsnya nih Pak, sharing berdasarkan pengalaman Bapak melewati masa krisis, khususnya buat pasar primary. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Saleh. Kita akan lanjut ke Pak Antonius. Silakan Pak untuk menanggapinya. Baik Pak, tipnya Pak Saleh, seringlah berkomunikasi dengan developer-developer yang terkemuka. Bangunlah komunikasi atau pertemanan dengan mereka. Supaya Bapak menjadi orang yang paling dulu tahu kalau mereka menciptakan kebijakan baru. Itu yang pertama. Ya, jadi cepat duluan tahu. Ya. Nah, sementara itu jangan lupa ya, kita juga kan selalu cari database kita selalu harus ada, termasuk database investor. Sekarang itu harus dikumpulkan terus ya. Nah, yang kedua, tips yang kedua. Kalau Pak Saleh mendengarkan suara-suara dari pasar, misalnya begini, karena kita kan seni berkomunikasi, ini luar biasa nih gunanya berkomunikasi. Kan sukanya letuk kan calon pelanggan. Habis sih DP-nya setahun, masa zaman segini mah mestinya DP-nya berapa, mungkin 18 bulan atau apa. Apapun yang dengar dari pelanggan, bawa itu ke developer. Karena itu jadi insight. Developer juga pengen tahu sebenarnya yang mau beli rumah maunya apa. Kalau Bapak Ibu sekalian menjadi narasumber, menjadi orang yang paling tahu tentang pelanggan, Bapak Ibu akan menjadi orang yang dicari oleh developer. Karena developer pengen tahu. Nah, jangan-jangan kebijakan yang akan datang, apakah itu kemudahan, apakah itu diskon, ataupun produk yang baru, diobrolinnya dengan Bapak Ibu duluan. Sehingga menjadi orang yang pertama untuk tahu. Ya, baik itu tipsnya ya, Pak Saleh. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, baik. Banyak, Pak Saleh sudah terjawab ya pertanyaannya ya? Oke, baik Bu. Terima kasih Pak. Oke, langsung diimplementasikan ya Pak Saleh. Terima kasih Pak Saleh dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Daisy. Tapi sebelum ke Ibu Daisy mungkin Pak Gatot sudah tersambung dengan kita. Halo Pak Gatot. Halo Pak Gatot.
Halo Pak Gatot. Oke, sepertinya belum Bu Susan. Belum ya? Ya, Iya. mungkin kita Oke, lanjut. kita kasih lagi kesempatan. Iya. Siap. Ibu Oke, Daisy baik kita ya. akan ke Ibu Daisy. Ya, Ibu Daisy. Dipersilakan. Ya, Ibu. selamat pagi. Dipersilakan. Sudah kedengaran suara saya, Ibu? Sudah. Ya, selamat Iya. pagi. Salam Sudah. sehat buat kita semuanya. Sehat, Bu. Terima kasih Ibu. Salam sehat. Betul-betul Silakan Ibu. luar biasa ya pembicaranya, baik Pak apa namanya Pak tadi nih, Pak Ade, kemudian Pak Antonius, Pak Ade, Bu Vera dan Bu Jessica. Tapi saya terkhusus pada Bu Jessica dan Bu Vera ya, Sri Kandi mungkin dalam rangka Hari Kartini barangkali ya. Saya yang pertama mau menanyakan daerahnya Ibu Jessica ini mungkin daerah Cibubur ya Bu ya, bukan Rasuna ini ya, di mana Bu ini areanya? Kemudian sama Ibu Vera kan dari Sulawesi ya Bu ya, Bu Verawati. Iya, betul Ya. Bu. Yang mau saya tanyakan di sana zonanya apa ya Bu? Zona merah, kuning, hijau. Saya sangat salut sekali untuk mendapatkan listing yang segitu banyak Bu, terutama antara 3 minggu ke 1 bulan. Terus terang kalau Century Grand Pajajaran itu adalah zona merah. Udah bersyukur kalau kami work from home itu bisa 10 dalam seminggu Bu. Dalam seminggu dari para kami ya, marketing kami memang mungkin tergantung dari banyak sedikitnya marketing ya Bu ya. Nah tetapi mungkin ada kiat yang bisa dibagikan karena kami juga mengikuti apa yang disarankan oleh semua pembicara ataukah semua orang-orang yang sudah berhasil, kami sudah upayakan seperti itu. Tetapi kalau dengan banyaknya seperti ini Bu, apakah ini hanya Bu Vera sendiri dengan atau Bu Jessica sendiri atau dari jumlah MA sedemikian banyak listing yang didapat? Kami juga udah berusaha via via email ya Pak untuk PJP ya, supaya mereka menandatanganinya di sana sudah saya anggap sah itu dengan tanda tangan dari mereka di email lagi ke kami. Nah itu udah PJP udah sah semuanya. Nah hanya mungkin boleh di-sharekan ke kami ya, bagaimana di dalam masa COVID seperti ini kita bisa mendapatkan segitu banyak listing ya Pak, Bu. Apakah di seputaran lingkungan Ibu Vera atau Bu Jessica itu tidak ada brand lain atau tidak ada properti broker lainnya yang mau mengambil lahan itu, lahan listingan ini gitu? Saya cukup salut sekali Bu, jadi tolong diberikan juga ilmunya ini kepada kami Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Daisy. Silakan untuk dijawab mungkin dari Ibu Jessica dulu. Bu Yohana, kalau Bu Desi tadi menanyakan ke saya majornya di mana ya? Ya, betul Ibu. Daerahnya saya di Rasuna sebenarnya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk sekeliling Rasuna dan ya di mana aja. Karena kadang-kadang kalau customer sudah percaya sama kita, semua listingnya diserahkan ke kita. Gitu. Oke. Berarti cara untuk bisa mendapatkan listing sebanyak-banyaknya adalah membangun trust ya, Bu Jessica ya? Betul. Betul. Oke, baik. Terima kasih Bu Jessica. Ada lagi Bu? Bu Vera? Tadi kayaknya pertanyaan kita saya ke itu ya. Bu Vera. Zona ya Bu. Oke, baik. Sip, Bu Vera. Ya. Silakan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu Desi. Kalau untuk di sini sendiri area Makassar kita termasuk zona merah. Jadi tingkat COVID-nya juga lebih banyak ya Bu. Cuman di sini kembali lagi sebelumnya seperti kata Pak Antonius, pada saat kita bertemu customer itu sampai nama anjingnya pun itu kita catat. Dan itu memang sebelum COVID saya selalu sering memang lebih aktif ke bukan online ya Bu, ke bertemu customer, tapi saya lebih senang face to face, datangi, kunjungi, terus kadang mungkin bawa gorengan atau bawa apa gitu. Meskipun nggak bawa, tapi customer itu lebih senang
kita face to face kalau masih di Makassar ya. Kadang saya juga sering ke luar kota sih Bu, untuk penjualannya sampai lintas pulau begitu. Nah di situ saya lebih senang interaksi sampai hobi anaknya, apanya. Jadi di sini saya lebih banyak bertanya. Nah di kondisi COVID-19 ini saya menunjukkan betapa care-nya saya ke mereka begitu. Jadi saya list customer semua satu-satu. Terus saya tanyakan besoknya, bagaimana, apa kabarnya? Jadi bukan hanya sekedar jualan. Nah, setelah saya tahu, ternyata kondisinya lagi kayaknya mangap-mangap, mau nggak bisa pembayarannya ini kayaknya ya agak ini sedikit. Nah, di situ saya langsung ini, Pak, kalau begitu saya bantu ya, daripada maksudnya paksakan diri untuk bayar, saya coba bilang ke developer ya, untuk maksudnya ditunda dulu untuk sebulan. Nah, pada saat saya menyurat ke developer, itu saya minta ke developer, kalau customer-nya itu minta 3 bulan pembayarannya. Nah, tapi ternyata developernya cuma kasih sebulan. Nah, itu kan sesuai ya Bu, untuk permintaannya customer. Sebulan itu saja mereka sudah senang sekali, happy. Nah pada saat dikasih sebulan, saya sampaikan lagi ke customer, Pak dapatnya sebulan, tapi enggak apa-apa, kita lihat lagi ya Pak, nanti maksudnya ke depan, bulan depan, maksudnya wabahnya ini masih seperti apa, terus untuk masalah keuangannya dia seperti apa. Nah kalau misalnya keuangannya mereka masih tetap belum stabil, saya coba lagi Pak untuk menyurat lagi ke developer, bagaimana. Jadi rata-rata customer melihat, wah Bu, biasanya ada beberapa marketing kalau misalnya sudah kayak kondisi seperti ini, ditelepon itu susah sekali, tapi giliran cari mereka kayak cari kita betul-betul ngejar, tapi giliran kita ada masalah, mereka tuh jurus ninja, menghilang gitu. Jadi di sini saya betul-betul saya yang cari customer, menanyakan bagaimana. Nah pada saat mereka melihat saya begitu care, mereka wah Bu, saya kebetulan ada saudara nih yang minta bantu dijualkan gitu. Nah ada juga Bu, tolong ya Bu bantuin saudara saya cari rumah, ini dia pengen sekali Bu cari ini. Nah sampai wah ini kan peluang gitu, malah dia kok yang minta tolong ke saya gitu. Padahal saya yang kamcia sekali ya karena sudah dibukakan jalan begitu. Jadi di sini kita juga dapat listingnya itu karena dibantu sama kantor juga. Kantor kan ada buat program digital online juga. Jadi setiap hari itu kita ada Zoom meeting di kantor dan para koordinator itu memberikan arahan. Waktunya jam segini kita harus upload sama-sama nih untuk Instagramnya kita ke Facebook, terus pasang di status WhatsApp. Jadi begitu orang lihat kita cukup aktif sekali ya Bu untuk iklan-iklan primary. Nah di situ juga banyak yang chat, Bu saya punya rumah, boleh nggak dibantu jualin gitu. Nah di situ oh boleh. Di sini saya lebih menggali lagi. Nah pada saat saya belum closing di masa 19 COVID-19, di sini saya melihat adanya peluang saya menambah jaringan, bukan menambah jaringan untuk penjualan, tapi saya menambah jaringan untuk pengenalan pada customer. Wah, saya dapat 40 orang lagi nih yang saya ini. Nah, di 40 ini saya yakin pasti bakalan bertambah karena mereka punya anak, punya saudara lagi. Di situ saya melihat peluang itunya sih, Bu. Terima kasih. Ya, berarti MA-nya Ibu cukup banyak barangkali, Bu ya. Kalau kita di kantor sendiri ada sekitar 30 orangnya. Oh, baik. Dengan Bu Vera? Kalau kita sendiri yang untuk 40 listing itu ya saya sendiri. Berarti lebih daripada 40 dalam 3 minggu ini ya Bu ya? Iya, betul Bu. Oh, ya, artinya bahwa mereka semua fokus ya Bu ya, fokus dan tidak main-main di dalam menjadi seorang marketing ya Bu ya. Betul Bu. Karena apalagi lebih work from home itu kan lebih fokus ya untuk update, untuk semuanya listingan yang selama ini yang tidak mungkin ada yang sudah tidak available lagi, bertahan di web kita percuma juga begitu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Terima kasih banyak Ibu, kebetulan baik. marketing saya sama
yang lain-lainnya mungkin bisa diturunkan nanti di kantor. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Daisy untuk Thank you. pertanyaannya dan terima kasih Ibu Jessica dan Ibu Vera untuk tanggapan atau jawabannya yang sangat membantu. Dan terakhir Bapak Ibu, pertanyaan terakhir yang kembali kita akan berikan kesempatan untuk Pak Gatot. Pak Gatot ya. Sudah join dengan kita Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Gatot. Silakan Pak. Halo Pak Gatot. Iya Bu, selamat siang. Saya ingin bertanya kepada Pak Antonius Nanan sih. Ya, silakan Pak Gatot. Bu Yohana tahu bedanya Pak COVID-19 dengan Pak Antonius Nanan? Apa tuh Pak? Kalau COVID-19 saya hindari, kalau sharing session Pak Antonius Nanan selalu saya hadiri. Oh, Wow, luar biasa. terima kasih. Yes, masuk Pak. Iya. Masuk. Iya Pak, tadi saya dengarkan sekali apa yang Bapak sampaikan, jadi selalu krisis itu membawa hikmah buat kita dan ada budaya baru. Kalau nggak salah tahun 98 ya, budaya mengenai kebutuhan rumah itu beralih menjadi sistem klaster Pak. Jadi waktu itu ada krisis 98, kemudian banyak kerusuhan, sehingga akhirnya tahun 2000 ke atas, itu yang tadinya sistem grid ya, akhirnya berkembang sampai sekarang sistem klaster gitu. Jadi karena lebih memberi keamanan dan kenyamanan gitu ya Pak. Nah kalau sekarang nih menurut Bapak gitu, tren ke depan seperti apa nih bentuk perumahannya atau bentuk rumahnya? Jadi apakah rumahnya menjadi ada semacam ruangan untuk bekerja menjadi lebih dominan, misalnya seperti itu? Mohon prediksi Bapak. Terima kasih Pak Antonius. Baik, makasih Pak Gatot ya. Tadi Pak Gatot sudah menyampaikan sih sebenarnya karena work from home dan belajar di rumah itu memberikan satu challenge ya untuk setiap keluarga, belajarnya di mana ya, kerjanya di mana ya. Ya kita kan sekarang sering Zoom meeting ya Bapak Ibu sekalian ya. Coba Bapak Ibu perhatikan setiap Zoom meeting ya, kan kebanyakan di rumah ya. Di rumah kan banyak rumah yang nggak siap, memang tidak disiapkan untuk itu ya lalu Zoom meetingnya kan di kamar ya terus lemarinya kelihatan apanya kelihatan apa yang digantung kelihatan ya kadang-kadang ya itu kadang-kadang tidak sadar untuk seperti itu. Nah sebenarnya apa yang terjadi ini Pak Gatot barangkali bisa menjadi clue, misalnya begini ya, ada beberapa customer kita yang sudah beli dengan kita. Kita tahu bahwa kamar-kamar dia sekarang sudah diisi oleh anaknya. Itu menjadi insight, Pak. Sekarang kelihatannya kan dibutuhkan tuh ruang untuk kerja di rumah. Mungkin ke depan ini ada yang memprediksi begini, bahwa kerja itu nanti akan 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Karena semua orang sudah terbiasa ya. Nah, memang tren ini, tren bahwa orang bekerja bukan di kantor itu sudah terjadi, Bapak Ibu. Nah, di Singapura, Microsoft itu karyawan mungkin sekitar 2.000. Tapi meja di kantor itu cuma 1.000. Jadi masuknya gantian. Ya. Salah satu cucunya Paci itu bekerja di salah satu konsultan terkenal di dunia. Dan itu basically tidak ada meja. Ya. Dia kerjanya dari mana saja. Ya, syaratnya apa? Menggunakan laptopnya dari perusahaan. Ya, apa artinya gunakan laptop dari perusahaan? Kemanapun dia ketahuan. Udah, laptop dibuka jam berapa aja ketahuan. Dia ada di mana saja ketahuan pakai GPS. Ya, masuk ke site mana aja ketahuan dia. Loh, ngapain lagi kan? Ya. Nah, jadi kalau mau ke kantor tinggal ngasih tahu, ngisi tuh kayak Google Calendar. Saya mau di kantor, mau apa, mau rapat dengan siapa, jam berapa, ngebuk ruangan, masuk ke sana dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman ya itu barangkali yang akan datang ya, tapi saya belum bisa mengatakan bahwa developer akan menuju ke sana. Tapi paling tidak kalau kita approach sekarang ada pelanggan-pelanggan lama ya, mungkin bisa menginspirasi dia. Gimana kalau saya cariin loh rumah yang sekarang ada satu hanya kamar kerja buat kamu. Saya cariin, udah nggak usah pikirin dulu kamu punya uang sekarang ya. Uang kan satu kali bisa datang katanya. Yuk saya carikan. Nah itu yang barangkali kalau saya ambil dari katanya Bu Jessica itu namanya celah. Itu satu celah. Jadi COVID-19 pun memberikan celah. Ya, mungkin kalau kita punya satu pelanggan, kita tahu hidup secara ekonominya cukup baik, ya.
Lah, sekarang nih karena belajar di rumah mungkin anak-anak ruang belajarnya jadi lebih sedikit ya. Kita ketemu nih satu rumah dengan satu kamar besar yang bisa jadi ruang bermain anak-anak. Itu celah lagi. Ya. Ya, memang 98 itu menghasilkan klaster menciptakan rasa aman. Ya, saya belum tahu apa yang akan terjadi. Developer juga sekarang masih banyak pusing nih Pak, karena banyak surat datang, surat minta penundaan, surat dan lain-lain. Ya, tapi paling tidak tren sekarang ini bisa menjadi celah kita di dalam berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan lama, mendorong dia untuk barangkali ingin quality of life. Kenapa tidak sekarang cari rumah yang ada ruang kerja sendiri? Ya, baik ya. Ya, saya termasuk yang menikmati Bapak Ibu. Saya sekarang berada di ruang kerja saya walaupun di rumah ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ya kelihatan buku-bukunya Pak. Ya, ini hobi saya soalnya. Ya, baik ya, barangkali begitu Pak Gatot. Baik, terima kasih masukan yang baik buat kita semua. Mbak Yohana, boleh nggak saya sedikit menyampaikan buat teman-teman nih, sebentar lagi kan bulan puasa, jadi nanti sore ada sharing session menyangkut marketing yang muslim yang nanti puasa tapi harus bekerja gitu ya. Bagaimana tetap bisa eksis. Nanti jam 4 sore ada sharing session yang diselenggarakan oleh Senturi 21 Primatub, jadi mohon kehadirannya karena banyak manfaatnya, termasuk Pak Ade. Jadi Pak Ade masih menyimpan satu makalah yang hanya akan disampaikan di sore hari itu, Mbak Yohana. Terima kasih Mbak Yohana. Oke, baik. Terus untuk jawabannya, dan Bapak Ibu seperti di awal saya katakan mungkin tanya jawab ini sangat terbatas karena waktu ya Bapak Ibu, maksimal 5 orang yang memiliki hak untuk bertanya. Kita sudah 3 orang yang bertanya dan saya buka kesempatan satu kali lagi Bapak Ibu berkaitan dengan waktu, yaitu Pak Yopi sudah siap untuk bertanya untuk kita semua. Ya, oke, Bu Yohana. Selamat siang. Siang Bu Ya, Yohana. silakan Bapak. Ya. Jadi terus terang saya setiap sama dengan Pak Gatot. Jadi saya dukung sama Pak Gatot ya. Kalau halo, Pak Yopi, mohon maaf suaranya terputus-putus Pak. Iya, saya ulang ya. Sama dengan Pak Gatot. Ya. Kalau COVID-19 ini kita hindarin, kalau ketemu sama Pak Antoni sekarang kita masih semangat. Jadi saya lihat sharing session yang dikirimkan ke undangan ke marketingnya luar biasa. Jadi saya juga ikut pada acara yang marketingnya antara MA ya. Memang itu Pak Antoni sekarang itu guru saya dulu, guru motivasi saya. Jadi kami ingat benar ya Pak Antoni sekarang cerita kan saya 99 sudah di December 21 ya. Ingat satu hari, kalau nggak salah tahun 2001 ya, kalau nggak salah Pak Antoni sekarang ingat ya, rumahnya Pak Antoni sekarang yang pertama kali loh, di Citra Garden 2 atau berapa itu. Ya, itu dijual ke melalui teman saya, Ihing pada saat itu. Oh iya Pak Antonius, ingat Pak Antonius? Ya, rumah pertama ya. Nah bagaimana rumahnya itu tidak Pak Antonius. Iya Pak Antonius ya? Pak Antonius yang penjual rumahnya, dia motivasi kita bagaimana cara menjualnya loh, tidak diajarin loh. Iya. Mas, ya, linknya apa Mas? Ingat ya Pak ya? Linknya ingat Pak? Iya Pak, ya. Oke, baik Pak Yopi, kira-kira apa nih Pak yang ingin dipertanyakan? Pak Yopi? Halo? Oke, baik Bapak Ibu sekalian, dengan berat hati Pak Yopi sepertinya berpengaruh juga dengan sinyal di tempat beliau, mungkin agak sedikit ada gangguan. Jadi mungkin langsung saja Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bapak Antonius Pak, mungkin untuk penutup, kalimat penutup, pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan apa Pak. Dan yang kedua adalah Pak Antonius, karena ada masukan dari beberapa MB. Halo Pak Yopi, udah kembali lagi dengan kami. Pak Yopi. Halo.
Atau mungkin Pak Yopi bisa ditaruh di chat pertanyaannya, Pak Yopi? Boleh Pak Yopi, silakan jika ingin bertanya boleh di chat Pak, ditulis dan kita akan bacakan. Seperti itu Pak. Ya. Sinyalnya jelek. Ya, betul Pak, karena suaranya sama sekali tidak terdengar Pak Yopi. Halo? Iya. Masih terputus-putus Pak Yopi, mohon maaf. Halo? Oke, baik. Di chat saja ya Pak Yopi dengan segala hormat pertanyaannya, nanti kita akan bacakan. Kembali lagi dengan Bapak Antonius, Pak, mungkin Pak untuk penutup, Bapak berkenan Pak untuk kembali memotivasi kami Pak dengan beberapa kalimat dari Bapak Antonius. Silakan Pak Antonius. Rekan-rekan, hal yang paling sederhana kita bisa lakukan sebagai pemasar properti adalah dengan memperluas dan memperdalam jejaring kita. Tadi bagus sekali insight-insight baik dari teman-teman yang bertiga ya, juga dari pertanyaan teman-teman. Relasi kita dengan pelanggan bukan sekedar transaksional. Apa artinya transaksional? Gua jadi temen lu kalau lu bertransaksi. Penjual-penjual yang hebat tidak sekedar transaksional, tapi namanya relasional. Relasional itu apa? Menjadi teman. Waktu ngobrol-ngobrol, coba aja kalau ngobrolnya mulai hal-hal yang seperti teman, tidak terkait dengan transaksi. Bahkan karena sama menjadi teman tadi Ibu Vera ya itu menawarkan bantuan. Teman itu menawarkan bantuan. Yang seperti itu menciptakan peluang yang baru. Jangan lupa teman-teman, ketika kita bersentuhan dengan seseorang, orang itu pun punya jejaring. Ketika orang yang punya jejaring itu menyampaikan sebuah peluang kepada kita, maka itu menjadi sebuah kesempatan kita bertumbuh. Orang tersebut tidak akan memberikan peluangnya kepada kita kalau relasinya hanya selalu transaksional. Nah, teman-teman, pada masa COVID-19 ini adalah sebuah pintu yang bagus untuk membangun relasi dengan cara apa? Membangun relasi yang relasional. Tanya kesehatannya, tanya keluarganya, dan lain. Ngobrol-ngobrol. Anda ngobrol-ngobrol itu jangan lupa dicatat. Nah, itu tuh nanti ketemu titik-titiknya tuh, ya, titik-titiknya. Satu kali titik-titiknya mungkin nyantol, ya. Ayo barangkali itu dari saya, teruslah bersemangat dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Oke, baik, luar biasa sekali Bapak Antonius. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Antonius Tanan sebagai tamu spesial kita dalam sesi ini, Pak. Sukses terus untuk Bapak dan selalu sehat. Dan juga untuk para narasumber kita juga sangat menginspirasi Bapak Ibu sekalian dan bisa kita jadikan sekali lagi role model kita dalam berjualan. Terima kasih untuk Ibu Jessica, terima kasih untuk Ibu Vera dan Bapak Ade. Dan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian ada satu slide yang ingin saya tampilkan. Mungkin bisa disimpulkan bahwa mental sebagai pemenang itu ada berapa ya Bapak Ibu ciri mental sebagai pemenang. Yang pertama adalah mental sebagai pemenang yaitu adalah orang yang fokus pada peluang, bukan fokus pada kesulitan. Yang kedua adalah orang yang tidak pernah lelah mencoba, bukan pasrah terhadap keadaan. Yang ketiga adalah orang yang fokus pada solusi, bukan fokus pada rasa takut. Yang keempat adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar, bukan pasrah dengan keterbatasan diri. Dan yang terakhir adalah orang yang kreatif dan mau untuk memberikan servis yang excellent karena dia tidak mau biasa-biasa aja. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, itu kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada sesi hari ini. Dan sebelum kita menutup sesinya, Bapak Ibu saya juga ingin mengingatkan, jangan lupa untuk mengikuti online sharing session besok Bapak Ibu sekalian, hari Jumat jam 10.30 dan pendaftarannya masih dibuka terakhir sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, sampai jam 6 sore kita buka. Apa sih yang akan dibahas besok? Besok kita akan bahas lebih kepada mengelola waktu Bapak Ibu sekalian. Kita saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sering di rumah, kita punya banyak waktu, tapi pertanyaannya apakah
yang kita sudah lakukan itu semuanya efektif, apakah sudah produktif gitu ya Bapak Ibu sekalian, karena saat ini kita berlomba dengan waktu Bapak Ibu. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana cara mengelola waktu dengan benar, bagaimana cara membuat target yang bisa relevan nantinya untuk bisa dicapai Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih, saya dan Ibu Susan mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian untuk waktunya, untuk komitmennya, untuk hadir dalam online training session with special guest Bapak Ibu sekalian. Dan sebelumnya kita mau foto ya? berpisah, Foto kita ya? foto dulu Bapak Ibu, silakan. Ya, huruf C ya Bapak Ibu ya, di kamera. Pak Agung mohon dapat di-capture. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, silakan Bu Johana, kita mau yel-yel ya Bu Johana, silakan Bu. Oke, baik Ibu. Ya, saya akan unmute all dulu ya, nanti saya bilang hijau di pagi-pagi. Oke, 1, 2, 3, semangat pagi. Pagi. Century 21, Martha. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih, salam sukses, sampai ketemu besok di online sharing session. Sukses Bapak Ibu, terima kasih. Jadi kamu masuknya cuma 7.